Hai, jumpa lagi dengan saya Supriyono dari Pintar Bahasa. Sebagian besar orang menganggap bahwa menulis adalah pekerjaan yang berat, terlebih menulis untuk kepentingan ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional. Sebenarnya kenapa ya kok menulis di jurnal internasional itu susah? Apa saja permasalahan yang mendasar? Nah, kita rangkum. Yang pertama, bila kita ingin bisa menulis di jurnal internasional, terlebih dahulu kita harus memperbaiki bahasa Indonesia kita. Kenapa? Karena ada kecenderungan kita terlalu longgar di dalam menerapkan tata bahasa Indonesia. Padahal dalam tata bahasa Inggris aturannya lebih ketat. Nah, disitulah kadang-kadang kelonggaran berbahasa Indonesia terbawa saat kita menulis struktur berbahasa Inggris. Yang kedua, ternyata saat menulis dan tentu juga saat berbicara, kadang kita belum benar-benar menggunakan logika berbahasa Inggris. Masih menggunakan logika bahasa lokal. Selain itu, menulis yang baik hendaknya menggunakan kosakata pilihan yang eklektik. Jadi, jurnal ilmiah biasa menggunakan kata-kata yang berkelas tinggi dan bukan kata-kata yang populer saja. Nah, tak kalah pentingnya, menulis jurnal juga harus memperhatikan sintaksis. Sintaksis artinya adalah struktur. Wacana ilmiah berkecenderungan panjang, tetapi jangan lupa tetap harus ringkas. Ini contoh penulisan yang panjang dan tidak ringkas. The implementation of the signing of the documents of employment agreement contracts were carried out by both the company party and the employee party. Ini bisa diringkas menjadi the employment contracts were signed by the company and the employees. Sebenarnya apa masalahnya? Masalahnya adalah penggunaan kata yang berlebihan. Coba disimak. Pelaksanaan penandatanganan dilakukan. Nah, pelaksanaan penandatanganan dilakukan. Kenapa tidak bilang saja ditandatangani? Terus, dokumen kontrak perjanjian ketenaga kerjaan. Kontrak itu perjanjian. Nah, kita bisa pilih kontrak atau perjanjian saja. Nah, selain itu, kontrak atau perjanjian itu juga sebuah dokumen. Artinya kata dokumen tidak perlu dicantumkan. Ya. Nah, bisa kita ringkas ini menjadi kontrak ketenaga kerjaan atau perjanjian ketenaga kerjaan. Ditandatangani oleh pihak perusahaan maupun pihak karyawan. Ada kecenderungan kita melebih-lebihkan penggunaan kata. Kata party, pihak, itu tidak perlu. Jadi kalau kita memang mau mengatakan perusahaan, ya perusahaan saja, karyawan ya karyawan saja. Tidak perlu pihak perusahaan dan pihak karyawan. Nah, sekarang kiat menulisnya. Gimana sih cara menulis wacana ilmiah yang baik dan benar? Yang pertama tentu kita harus punya perbendaharaan kata yang banyak. Jangan kecil hati dulu. Yang dimaksud banyak di sini adalah bahwa Anda bisa melipat gandakan penguasaan kosakata dengan cara asosiasi dan analogi. Metode asosiasi dan analogi ini memungkinkan kita dari hanya mengenal satu bentuk kata bisa menjadi 4 atau 5 kata baru sekaligus. Sebagai contoh, kan kita sudah mengenal kata beautiful. Ya, kata cantik ini jangan berhenti di sini.
Anda bisa menambahkan kata mempercantik. Jadilah beautify. Atau kecantikan, beauty. Dengan cantiknya, beautifully. Ahli kecantikan, beautician. Ya kan? Dari satu kata saja, beautiful, misal Anda menguasai 5 kata baru. Nah, setelah itu, jangan berhenti juga di situ. Anda masih bisa melanjutkan dengan analogi. Analogi adalah meniru-niru bentuk kata yang sudah ada. Jadi, ketika sudah mengenal kata beauty, maka kita bisa mengenal kata specificity. Kalau beauty kecantikan, specificity kekhasan, clarity kejelasan, purity kejernihan. Kalau kita sudah mengenal kata beautify, mempercantik, kita buat analogi, specify, mengkhususkan, clarify, menjernihkan, purify, memurnikan. Nanti masih bisa ada identify, nullify, dan seterusnya. Terus bagaimana dengan beautiful? Kata beautiful ini kan aslinya full double L ya, L-nya 2 penuh. Beauty kecantikan, full penuh kecantikan alias cantik. Jadi ketika kita mengatakan punya banyak sumber daya, kita tinggal bilang resourceful. Kalau kita bilang seseorang itu sangat terampil, kita tinggal bilang skillful. Ya, peduli, berhati-hati, careful, menakjubkan, wonderful, dan seterusnya. Ya. Terus kata-kata berakhiran LY, beautifully, specifically, skillfully, carefully, ya semua mengandung arti dengan atau secara. Nah, demikian pula kita bisa membuat analogi kata beautician, ahli kecantikan. Kalau ahli sejarah, historian. Ya, pustakawan, librarian. Musisi, musician. Nyaris tanpa batas. Nah, dengan menggunakan teknik ini, kosakata kita akan berlipat ganda dengan sangat cepat. Yang berikutnya, usahakan kita menghindari pengulangan kata. Jadi dalam wacana ilmiah yang biasanya menuangkan hubungan sebab akibat, itu banyak menggunakan kata karena, because. Loh, berarti kata because akan dipakai berulang kali. Betul. Bahkan mungkin dalam satu paragraf bisa jadi kata karena, because, itu dipakai berulang kali. Tentu itu monoton, membosankan. Nah, bagaimana supaya tetap enak dibaca? Nah, kita harus menguasai sinonim. Kita harus mencari sinonimnya because. Ternyata sinonimnya because itu since, atau for, atau as. Seperti dalam contoh ini. Karena pemerintah memerlukan tambahan dana untuk pembangunan, pemerintah menerapkan pajak yang lebih tinggi. Karena pajak merupakan sumber penghasilan yang penting. Karena pembayar pajak cenderung kurang patuh, pemerintah akan memberlakukan gugus tugas, akan membentuk gugus tugas pengumpulan pajak. Karena ini merupakan cara yang paling efektif untuk memastikan terbangunnya kepatuhan pembayaran pajak. Selain sinonim, kita juga perlu menguasai polisemi. Apa itu polisemi? Polisemi adalah satu kata yang memiliki ragam arti. Misal, kita bisa gunakan kata since untuk sejak tentu, tapi kita juga harus paham suatu ketika since adalah karena. Jadi ketika menyatakan karena nggak harus because, bisa since. Ini ada however, yang setahu kita biasanya adalah bagaimanapun juga. Namun,
Lebih sering dalam jurnal ilmiah kata however digunakan untuk maksud tetapi. Ada save. Oh, save itu menyimpan, dah tahu. Menyelamatkan sudah tahu. Tapi apakah juga tahu bahwa save itu berarti kecuali? Nah, table itu bisa meja, bisa tabel, bisa skema. Tablet bisa tablet obat, bisa buku catatan. To secure itu mengamankan atau memperoleh. Selanjutnya, agar bisa menulis dengan baik, kita juga harus memahami perbedaan mendasar antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris mengenal tenses, sementara kita tidak mengenal tenses. Implikasinya adalah biasanya kita kesulitan menerapkan tenses. Maka kita harus belajar tenses dengan seksama. Bahasa Indonesia tidak mengenal gerund, kata kerja berbentuk ing, sementara bahasa Inggrisnya ada. Bahasa Indonesia tidak mengenal kata kerja fungsi. Kata kerja fungsi itu kata yang kedudukannya sebagai kata kerja. Ya, meskipun sebenarnya dia bukan suatu perbuatan. Nah, di bahasa Inggris ada yang kita kenal dengan to be. Bahasa Indonesia tidak mengenal subjek semu. Nah, sementara bahasa Inggris kenal ada subjek semu. Itulah sebabnya dalam bahasa Indonesia kita bisa memulai kalimat dengan kata sifat. Ya. Senangnya bertemu Anda. Dalam bahasa Inggris kita memulainya dengan subjek it. Subjek semu. Terus kemudian ada is. Terus nice to meet you. Nah, beberapa hal yang lain terkait dengan contoh ini bisa dilihat di sini. Kalimat dimulai dari subjek, gampanglah yang pertama ini. Kotler introduce a theory. Udah paham kita. Kenapa kita bilangnya introduce? Kenapa tensesnya simple past? Ya karena sudah diucapkan pada tahun 2002. Ya. Nah, ini gerund. Pemasaran meningkatkan penjualan. Kenapa harus berbentuk ing? Kenapa bukan market? Karena kata memasarkan, market, itu kata kerja. Kata kerja itu letaknya predikat. Loh, padahal mau diletakkan sebagai subjek harus dibendakan. Caranya ditambah ing. Nah, yang perlu kita waspadai juga saat menulis adalah kita tidak tahu bahwa kita butuh subjek. Karena bahasa Indonesianya memang tidak butuh subjek. Misalkan tergantung permintaan, depend on demand, nggak bisa. Meskipun tidak punya arti, tapi harus ada subjek. Subjek apaan? Ya ini yang kita sebut subjek semu. Jadi, it depends on demand. It-nya nggak punya arti, tapi punya fungsi. Nah, ketika ada subjek semu, tentu ada predikat semu, yaitu is. Nah, dalam contoh, it is money that matters. Uanglah yang penting. Ya, tidak bisa dong dimulai dari objek money that matters. Ya, ini dibutuhkan subjek dan predikat semu. Begitu. Nah, sekarang kita lihat kecenderungan kesalahan menulis pada diri kita. Mengapa sih kita kok susah menulis? Yang pertama, ada kecenderungan kita menulis panjang lebar dengan mengulang-ulang kata atau menggunakan kata-kata sinonim, polimorfisme. Kata-kata yang sama itu kita menyebut budaya, tapi kemudian dan kultur. Budaya itu juga kultur. Nah, polimorfisme, penggunaan kata-kata yang mirip seperti contoh sebelumnya, pelaksanaan, penandatanganan, dilakukan. Loh, pelaksanaan, penandatanganan, dan dilakukan itu sebenarnya bisa diringkas. Cukup dilakukan saja. Cukup ditandatangani maksud saya. Ya. Oke, sering juga disebut wordy, bertele-tele, sehingga banyak kata yang mubasir. Pelaksanaan upacara bendera dilakukan tiap hari Senin.
pelaksanaan upacara bendera dilakukan. Pelaksanaan dilakukan itu mubasir. Hari Senin itu mubasir, kita bilang saja Senin. Jadi upacara bendera dilakukan tiap Senin. Kenapa ya kok kita harus membuat kalimat yang ringkas? Karena kalau terlalu panjang ini mengaburkan substansi. Karena strukturnya menjadi rumit. Nah, ini contoh narasi linguistik yang kacau. Pelaksanaan terapi pengobatan pasien dilakukan dengan farmakoterapi. Ini sebenarnya tidak perlu pelaksanaan terapi pengobatan dilakukan. Pelaksanaan dan dilakukan itu satu hal. Jadi mending pasien mendapat farmakoterapi. Ya. Kenapa tidak ditulis pasien mendapatkan terapi farmakoterapi? Nah, farmakoterapi sudah mengandung kata terapi, jadi tidak perlu kata terapi yang lain. Pihak pemerintah Indonesia menandatangani dokumen kontrak perjanjian kerjasama yang mengikat dengan pihak pemerintah Inggris. Ini luar biasa bulatnya ini. Ya, kita lihat pihak pemerintah Indonesia, kata pihak itu tidak perlu. Ya, perjanjian kerjasama yang mengikat, perjanjian itu mengikat, jadi tidak perlu dituliskan. Dengan pihak pemerintah Inggris, pihaknya nggak perlu. Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian atau kontrak kerjasama dengan Inggris. Loh, ini pemerintah Inggris kok tidak ditulis lagi? Ini kita sebut dengan teori elipsis, menghapus unsur atas sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Baik, lanjut. Kesalahan kita saat menulis adalah satu, kita tidak menggunakan subjek. Meskipun kalimat kita panjang, bisa jadi kalimat tersebut tidak punya subjek. From table 2 shows the results of the study. Dari tabel 2 menunjukkan hasil penelitian. Siapa yang menunjukkan hasil penelitian? Nggak ada. Berarti nggak ada subjek. Loh, ini from table itu, ini keterangan tempat. Dari tabel 2, keterangan menunjukkan predikat. Loh, subjeknya nggak ada. Justru karena ketambahan from ini, maka kalimat ini, maka deretan kata ini bukan menjadi sebuah kalimat. Coba from-nya dihapus. Tabel 2 menunjukkan hasil penelitian. Lebih pendek, tapi malah sudah berupa kalimat. Kasus yang lain.